dan selamat bertemu kembali dalam pelayanan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap Bapak Ibu sekalian pemirsa dimanapun kita berada. Kalau sampai hari ini kita ada sebagaimana ada, itu semua karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Bahkan tanpa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, orang benar tidak dapat bertahan hidup. Hanya kasih karunia Tuhan Yesus yang membuat saya dan Anda orang percaya bisa ada hari ini untuk melayani, untuk menyembahnya, dan untuk membawa kasih karunia-Nya kepada setiap orang-orang yang membutuhkan. I feel Jesus. I feel Jesus. I feel Jesus. Aku merasakanmu Tuhan. I feel Jesus. I feel Jesus. Aku merasakanmu Tuhan. Yes. In this place. Yes, my soul. Yes, my hai jiwaku, biarlah roh kita terbakar. Yes, within me. I feel Jesus in this place. Halo semua saudara-saudara, siapa yang merasakan hadirat Tuhan saat ini? Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Jesus, oh Jesus, in this place, in this place. Yes, my soul does within me. I feel Jesus. I feel Jesus in this place. Yes, my soul does burn within me. I feel Jesus. I feel Jesus in this place. Yes, my soul does burn within me. Burn within me. I feel Jesus in this place. Amin. Yeah. Ya, Tuhan Yesus hebat. Dia omnipresent, maha hadir. Dia hadir untuk menguatkan kita, mendidik kita, mengajar kita, mengampuni kita, menyelamatkan kita, dan memberikan sinar kemuliaan-Nya. Cahaya yang melingkupi orang benar. Itu adalah proteksi perlindungan yang sungguh sangat amat nyata. Terima kasih Tuhan Yesus atas karunia-Mu ini. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal
bersamamu. Sinar kemuliaan-Mu, Bapa, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, hadirat-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku memandang indah wajah-Mu. Saat kami memandang wajah-Mu, ada pertolongan, ada kekuatan yang baru, ada kesembuhan, ada damai sejahtera. Biarkan kami tetap ada dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Berjalan bersama sinar kemuliaan-Mu Bapa, yang melingkupi setiap langkah, ucapan, tindakan, serta doa-doa orang benar. Terima kasih Tuhan. Di sini, di hadirat-Mu, ada ketenangan, ada kemenangan, ada kedamaian. Mari Bapak Ibu sekalian, dalam tinggal tenang dan berdoa, ada kekuatan yang baru. Mari angkat dua tangan saudara-saudara bersama-sama. Roh Tuhan yang mengurapi kita semua, sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap diam di dalam hadirat-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu.
Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Tuhan Yesus, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kami ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Kami ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah Papa, Papa surgawi. Daripada-Mu lah kuasa, kekuatan, rahmat, dan anugerah yang dilimpahkan bagi setiap kami. Ku berdoa bagi pemirsa dan pendengar di mana saja berada, mereka mengalami lawatan Papaku di surga dalam hidup mereka semua. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Lawatan Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, mengalir dari tempat yang maha tinggi turun ke setiap hati yang haus dan lapar, setiap hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Time for Bible. Tiba saatnya saudara-saudara kita mengerti firman Tuhan, mendengar, serta setia melakukannya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus firman yang hidup. Ketika kami mendengar firman yang hidup ini, semua ketakutan, kecemasan kami, bahkan keputusasaan kami karena kegagalan di masa lalu atau kelemahan tubuh kami, out in Jesus' name. Hati ini menjadi ladang yang subur. Firman Tuhan Yesus menjadi benih surgawi. Saat tertabur akan tumbuh kehidupan. Kehidupan itu akan melenyapkan kematian. Amin. Kekuatan akan mengalahkan kelemahan. Kebenaran akan mengusir kefasikan. Firman Tuhan ajaib, selalu ajaib, kekal selama-lamanya ajaib. In Jesus' name, amin. Halo semua saudara-saudara Pastor Sapa yang ada di YouTube, ya, yang ada di Facebook, yang ada di grup doa Telegram, yang ada di grup doa WhatsApp, yang membagikan video ini dimanapun saudara-saudara, ya, karena Pastor melihat, mendengar orang cerita bahwa video-video pelayanan ini, doa-doa ini, bahkan ada yang masukin di TikTok, terima kasih. Ada yang katanya mau buat di snack video, makasih. Kemampuanku terbatas. Bahkan cara pastor menyajikan atau membagikan firman Tuhan terbatas. Puji syukur ada orang-orang yang punya talenta, kemampuan yang bisa ikut share, atau yang kemarin itu tentang bicara soal iman bagian 1, itu terima kasih ya. Kalau tidak salah itu dari namanya channelnya Pencari Kebenaran. Puji syukur loh. Ya, yang saya sajikan itu, tetapi kadang-kadang untuk menguraikannya saya kurang bisa begitu. Sekali lagi bahwa Pastor Andy ini orang biasa, punya banyak kelemahan, punya banyak keterbatasan, punya banyak ketidakmampuan.
Namun seperti yang saya ajarkan dan saya hidupin bahwa sekalipun kita terbatas banget, tetapi mari kita sama-sama belajar untuk kerendahan hati. Apa yang kita baca, kita lihat, kita dengar firman Tuhan itu, kita rindu. Roh kita ini rindu untuk mau dong melakukan itu. Nah, tetapi ada satu ya, yang di thumbnail foto itu pun sudah tersebar, baik fotonya maupun videonya tersebar. Ada juga kalau tidak salah di channelnya Mitra Doa Bapak Pendeta Berton Nababan, ya, itu CSAU channel. Bahkan hari ini banyak sebetulnya channel-channel yang baru, ya. Ada Jorica channel, ya. Ada Rimland channel, ada GAAT channel, ya. Banyak ya, banyak channel-channel ini, channel-channel yang Pastor lihat, Pastor ingat, dan Pastor sapa ya kalau semuanya. Ya, makasih ya, banyak yang mere-upload video-video seperti ini. Apalagi ya, ya nanti ya coba Pastor lihat lagi supaya bisa sebut-sebut lagi. Pastor doakan channel-channel ini bisa menjadi channel-channel yang terus membawa kabar baik, kabar pengharapan, ya, kabar keselamatan, kabar kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus. Ada satu ya, apa ya namanya, Kualet channel apa gitu ya, seorang pemuda juga ganteng putih gitu, saya lupa namanya. Coba yang ingat nanti ini ya, Kuilet channel apa gitu ya. Ya, intinya hari ini mulai banyak. Ada juga, oh ya, ada apa ya, nanti tolong dikoreksi ya, ada Siahaan TV gitu. Apalagi ya, ya Bapak Ibu tolong nanti kasih komentar-komentar ya, channel-channel ini jadi berkat. Ya, ya coba nanti tolong ya, Pastor, maaf ya tidak mengingat baik semuanya. Ya, puji syukur. Time for Bible, ya. Nah, saudara-saudara, hari ini Pastor mau share ini supaya kita sama-sama boleh mengerti bahwa ada sinar kemuliaan Tuhan yang menyertai kehidupan orang percaya, apalagi pelayanannya. Wah, pasti luar biasa banget ya. Nah, terambil dari kitab suci di dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya, kita sama-sama lihat. Kitab Yesaya pasal 61. Ya. Ayat 1. Kitab Yesaya 61 ayat 1. Tentu kita sudah sering mendengar, baik di dalam pelayanan persekutuan doa, komsel, family blessing, atau komunitas-komunitas sel yang ada gitu, maupun di gereja, pertemuan tengah minggu, pertemuan doa, atau pertemuan hari minggu, ibadah raya ya. Apa itu? Kita punya roh Tuhan, ye. Roh Tuhan ada padaku, amin. Nah, kita sudah sering mendengar hal itu. Tetapi mari kita mempraktekkan. Saya belajar menjadi orang yang mempraktekkan firman. Lebih baik pengetahuanku terbatas. Memang pengetahuan manusia terbatas. Tetapi sekalipun kecil sedikit, tapi dia mau setia menghidupinya, itu akan menjadi tumbuh. Kita sudah sering mendengar istilah roh Tuhan ada padaku, roh Tuhan ada padamu.
Nah, sekarang kita tinggal menghidupi Roh Tuhan yang ada padaku dan ada pada Anda. Untuk apa? Marilah kita membaca apa yang menjadi firman Tuhan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Amin. Roh Tuhan ada padaku. Roh Tuhan telah mengurapi aku dan Anda dan seluruh orang percaya. Katakan amin. Jadi jelas, saat kita berkata, Roh Tuhan ada padaku, kita tidak bicara soal kesombongan. Tapi kita sedang mengulang apa yang Tuhan tuliskan dalam Bible, serta mempercayai dan menghidupinya. Kita tidak bicara soal arogansi atau merasa hebat, tetapi kita sedang memperkatakan firman Tuhan. Sama ketika ada orang yang hari-hari ini menghadapi ketakutan. Kita perkatakan, Roh Tuhan tidak membuat Anda takut. Melainkan Roh Tuhan membangkitkan semangat Anda untuk percaya pada firman-Nya. Kita juga tidak perlu terlalu banyak ilmu untuk menafsirkan setiap firman Tuhan. Saya rasa firman Tuhan jelas. Roh Tuhan ada padaku dan ada pada Anda. Jadi jelas ya, Roh Tuhan bukan hanya ada di Pastor Andy Simon, tapi ada di setiap orang percaya yang menghidupi firman. Bukan cuma sekedar menghafal firman. Firman ini menjadi hidup kapan? Saat kita melakukan. Kapan orang lumpuh itu berjalan? Saat orang percaya mulai mendoakan orang lumpuh. Kapan cancer itu out? Kalau hanya ada di pikiran orang yang merasa benar, tapi tidak berani menghidupinya. Bagaimana caranya? Tentu dia harus mencari orang sakit, termasuk cancer. Dan saya melihat di pelayanan hari ini, itu masih terjadi. Jadi, firman Tuhan, dari mana kita bisa yakin nubuatannya tergenapi? Yang diajarkan saat Anda lakukan terjadi. Amin. Jadi Pastor harap betul-betul kita bisa mencerna bagian ini. Firman Tuhan ini dahsyat loh. Bukan di omongan kita saja, tapi firman Tuhan dahsyat di hidup orang percaya. Firman Tuhan yang Tuhan kasih bukan hanya untuk kita pelajari, kita baca. Bukan hanya kita untuk ajari sebagai bahan pengajaran, bahan akademis, bahan kuliah, atau bahan kita berkhotbah di mimbar-mimbar gereja. Tapi firman Tuhan untuk dipercaya, dihidupi, dan dilakukan. Roh Tuhan ada padaku. Tidak usah cemburu, karena ada pada Anda juga. Lakukan, just do it. Yesus yang akan menyempurnakan. Hadirat Yesus bersama saya dan Anda orang percaya. Hari ini banyak yang meminta healing water, baik di Indonesia maupun keluar Indonesia. Kalau saudara di Balikpapan, memang layanan kami siapkan untuk Anda ambil free. Banyak banget yang meminta dari luar Balikpapan dan termasuk luar Indonesia untuk dikirim. Berapapun akan dikasih, diganti, dibayar. No. Tidak perlu cara begitu dan tidak begitu caranya. Bukan berarti Pastor menolak atau tidak menghargai pemberian Bapak Ibu. Tapi saya mau ajarkan Bapak Ibu bahwa kalau saudara di luar Balikpapan
dan membutuhkan healing water, Roh Tuhan ada padamu. Engkau doakan air biasa itu, air mineral itu. Air itu menjadi air berkat. Air itu, sesuai dengan doamu, akan menjadi air kesembuhan. In Jesus' name. Karena Tuhan bisa pakai banyak sarana media untuk menyatakan pertolongan, mujizat, dan kuasanya bagi orang yang berdoa dalam namanya. Jadi tidak ada yang harus dikultuskan, diberhalakan tempat ataupun hamba Tuhan. Tidak ada. Saya menolak itu. Kalau kita harus mengkultuskan satu pribadi, saya mengajar Anda dan mengajak Anda serta memberitahu Anda, tetapi kuduskanlah Yesus Kristus di dalam hatimu. 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satu di dalam hidupmu. Supaya ketika ada orang yang bertanya tentang keimanan Anda bisa menjawab dan mempertanggungjawabkannya. Roh Tuhan ada padaku dan ada padamu untuk apa? Untuk menyampaikan kesaksian, untuk memberi teladan kehidupan Yesus, untuk menyampaikan berita keselamatan, evangelion, kabar baik kepada orang-orang sakit, orang-orang susah, orang-orang miskin, orang-orang terpenjara, orang-orang sengsara, orang-orang berdosa, orang-orang putus asa, orang-orang kehilangan arah, orang-orang dalam lembah kekelaman. Roh Tuhan ada padaku dan padamu bukan untuk hal-hal yang debat-debat, cekcok-cekcok, banding-banding. Bukan. Ya itu yang saya terima. Entahlah kalau Anda yang lain ya. Entahlah remanya mungkin berbeda, tapi ya silakan aja. Tuhan menjadi hakimnya. Hari ini banyak banget orang-orang yang disembuhkan. Dan semakin banyak orang yang isi form doa. Terus terang ya, saya sangat terbatas. Mataku ini juga tambah hari tambah begini. Karena banyak form doa yang masuk. Saya selalu menyadari saya terbatas banget, punya kelemahan. Saya tidak sempurna. Jangan pernah harapkan kesempurnaan dari manusia tidak sempurna. Tapi saya berpegang pada firman Tuhan. Roh Tuhan ada padaku. Dia pasti mampukan saya untuk menunaikan tugas daripada Dia. Sebab Tuhan telah mengutus saya dan Anda yang percaya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan untuk merawat orang yang remuk hati. Orang yang remuk hati, kecewa, patah semangat, perhatikan baik-baik tempat Anda cerita. Karena tempat cerita Anda itu akan menentukan keputusan Anda hidup berikutnya. Kalau Anda bercerita kepada orang benar yang menghidupi Roh Tuhan, Anda pasti dibangkitkan. Karena memang tugasnya orang percaya yang menghidupi Roh Tuhan membangkitkan semangat, bukan patahkan semangat. Mempersatu, bukan jadi batu sandungan. Memulihkan, bukan
melemahkan. Ketika saudara-saudara dalam pergumulan, hatimu sedang lemah, hatimu dilukai, hatimu sedang sakit, perhatikan ini. Tempat Anda bercerita akan menentukan keputusan Anda berikutnya. Saya percaya setiap hamba Tuhan diurapi Tuhan, amin. Tapi kenyataannya tidak semua hamba Tuhan berani menghidupi roh Tuhan yang ada padanya. Mungkin karena terlalu banyak pertimbangan dengan logika. Saat kita menjadi orang terlalu banyak pertimbangan, kita tidak punya waktu untuk melakukan kemustahilan apa yang Tuhan janjikan. Di depan saudara hari ini ada pergumulan. Atau mungkin saudara hari ini sedang sakit. Saya beritahu kepada Bapak Ibu sekalian, kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, roh Tuhan ada pada Anda. Dia akan membangkitkan semangatmu. Dan tiba-tiba sekarang ini, orang yang terbaring di ranjang pesakitan sudah sekian lama, saat engkau dengar ini, in Jesus' name, duduklah, berdirilah, karena tubuhmu dipulihkan. Firman Tuhan ini ajaib. Duduklah, makan minum secukupnya, dan pulihlah keadaanmu, in Jesus' name. Tempat di mana engkau bisa menerima kesaksian ini, pemulihan, kesembuhan ini, tempat itu akan semarak dengan kesaksian dan Tuhan dipermuliakan. Roh Tuhan tidak membuat Anda lemas. Saya percaya Tuhan menciptakan organ-organ tubuh kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, sempurna, amen. Jadi ketika Anda hari ini sedang lemah, putus asa, lalu Anda memberikan ruangan, capek, merasa tidak berarti, merasa engkau murahan banget, merasa hidup sudah hampa, kau tambah sakit. Roh Tuhan tidak melemahkan Anda. Roh Tuhan membangkitkan semangat bagi Anda. Kalau Anda sedang ada di kursi roda sekarang ini, berdirilah, minum dan makanlah, dan berjalanlah normal. Dan itu terjadi. Saya tidak bicara soal sesuatu hal yang kosong. Saya bicara sesuatu hal yang hidup. Hidup di sini bukan cuma sekedar makan, minum, sandang, papan, pakaian, bukan. Hidup di sini adalah bicara soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita karena Roh Kudus. Praise God forevermore, glory to God. Roh Tuhan ada padaku, Roh Tuhan ada pada Anda. Untuk apa? Untuk kita tunaikan tugas surgawi. Untuk merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk kasih tahu kepada orang-orang terpenjara. Terpenjara bukan hanya sekedar tubuhnya, jasmaninya. Terpenjara jiwanya, terkungkung oleh rasa bersalah, dosa, dan kejahatan, dunia kegelapan. Tugas orang percaya yang menghidupi Roh Tuhan, menghidupi imannya, dia bebaskan orang-orang tawanan. Dan untuk melepaskan jiwa-jiwa dari dalam penjara, untuk memberitakan kepada setiap orang bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah jawaban. Saya tidak sedang mengajar Anda pandai teori. Teori tanpa praktek itu tidak sempurna. Bahkan kalau diberi nilai, nilainya tidak seberapa. Saya sudah mengajar Anda praktek. Kalau ada anakmu yang sakit saat ini, Roh Tuhan yang sama ada padaku, ada pada Anda.
Ketika engkau tumpangkan tangan atau mendoakan anakmu sedang sakit, Tuhan itu roh. Kita bisa merasakan. Saat engkau ucapkan doa, saat engkau berkhotbah, saat engkau tumpangkan tangan untuk orang yang sakit, Tuhan itu roh. Dan Tuhan bisa pakai siapa saja, siapapun yang Tuhan mau pakai, Dia Maha Kuasa. Dan ketika engkau mendoakan orang sakit, kau sudah mengizinkan Tuhan untuk memakai hidupmu. Kalau engkau orang tua, kau sedang berkata, Tuhan, aku percaya rohmu dalamku, pakai saya. Engkau doakan anak Anda. Dan bukan hanya orang yang kita doakan boleh merasakan roh Tuhan. Makanya hamba Tuhan tidak boleh kering. Maksudnya kering adalah pelayanannya kering, doanya kering, khotbahnya kering. Tidak boleh. Dia harus menempel kepada sumber mata air. Itu Tuhan sendiri. Dan ketika kita mendoakan orang sakit, Anda mau pakai bahasa Cu Yesu Tieng memberkati, terserah. Mungkin Anda pakai dialek Tionghoa, Anda mau pakai dialek orang Medan, Tuhan Yesus menyembuhkanmu, silakan. Jangan fokus pada dialek atau gaya, tetapi bagaimana seseorang yang beriman itu berani mempercayakan dan menghidupi roh Tuhan itu. Kalau pastor sih, in Jesus name, Anda nggak perlu tiru-tiru. Dan Anda juga tidak perlu kepo-kepoin untuk menilai. Pakai gaya Anda sendiri. Bukan gaya, bukan dialek, bukan ekspresi, tapi apa yang mengalir itu yang penting. Ini 10.000 orang sedang live menyaksikan, saudara-saudara. Mereka pasti tidak sedang menunggu. Andi Simon. Tapi mereka sedang lapar dan haus. Ada apa di dalam roh saya? Saya beritahu. Mereka bukan menunggu setiap subuh 10.000 orang ini, saudara, dan terus bertambah. Mau melihat celoteh-celoteh saya? No. Tapi mereka ingin tahu apa yang membuat saya bisa melayani pekerjaan Tuhan seperti ini hari ini. Dan ini rahasianya. Roh Tuhanlah yang ada padaku dan ada pada Anda. Dan ketika Anda menghidupi ini, Anda percayai, Anda perkatakan, Anda mulai doakan orang sakit, Anda pasti merasakan Tuhan itu roh, Dia mengalir, Dia men-touch. Dan orang sakit yang Anda doakan, baik termasuk lewat online seperti sekarang, maupun Anda dalam skop yang kecil, tatap muka dengan anak, suami istri atau mama papa Anda yang sedang lemah tubuh, doakan. Anda pakai bahasa Indonesia, lebih bagus lagi. Tuhan Yesus menyembuhkan. Amin. Pastor bisa bicara banyak hal soal bagaimana roh Tuhan yang dipercayakan kepadaku dan kepada Anda semua. Kita setia. Banyak kesaksian, saudara-saudara. Kalau dalam dunia usaha pun sama. Mungkin kanan kiri orang mengalami resesi, tapi engkau percaya Tuhan tidak membuat Anda dipermalukan. Anda bisa memberkati, bukan hanya air dan makanan Anda ya. Anda bisa memberkati ladang pekerjaan yang Tuhan percayakan. Semisal Anda punya toko, tidak salah dan
sesuai dengan apa yang engkau doakan dan minta dan tuntunan Tuhan. Angkat tangan saudara-saudara, berkati dunia usaha Anda, berkati toko Anda. Sama, ketika pastor berdoa berkat, baik online ataupun langsung, ada sesuatu, something different, sesuatu yang berbeda dari daging ini. Ini yang saya sebut roh Tuhan. Ini yang banyak saudara-saudara karismatik menyebut anointing, urapan. Dan terus terang ya, bicara soal anointing, urapan, tidak semua orang Kristen memahami. Ini tidak didapat di bangku sekolah teologi, tidak ada berapa SKS, tidak ada. Anointing, urapan adalah sebuah pengalaman hidup orang percaya di dalam doa bersama dengan Tuhan. Apakah saudara ikut merasakan saat ini roh Tuhan yang ajaib ini sedang memenuhi Anda semuanya? In Jesus' name, firman Tuhan ini membekali kita. Kalau media cetak, media elektronik memberitakan sesuatu hal yang hanya beritanya kabar-kabar menggemparkan, mulutmu, orang yang menghidupi roh Tuhan, beritakan tahun rahmat Tuhan, beritakan keselamatan, beritakan kesembuhan, beritakan harapan, dan hari esok lebih baik bersama Tuhan Yesus Kristus. Maka lihat, Indonesia dipenuhi sinar kemuliaan Tuhan. Bicara soal sinar kemuliaan Tuhan, roh Tuhan, kemuliaan Tuhan, saya percaya ini sesuatu hal yang real. Karena saya ajarkan, kita akan menghidupi apa yang kita percaya, kita akan meyakini apa yang kita percaya, dan itu adalah iman sesuai apa yang firman Tuhan ajarkan. Pastor rindu memuji Tuhan, dan biarlah hadirat Tuhan terus membawa kita. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Mengalir hadirat-Mu yang ajaib, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati roh-Mu Tuhan. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Time for prayer. Diberkatilah seluruh pemirsa dan pendengar
Bapak Ibu terkasih, bolehkah tolong Pastor Andy angkat dua tangan? Roh Tuhan ada padaku, Roh Tuhan ada padamu. Bukan roh penyakit, bukan roh kelemahan, bukan roh ketakutan. Maka yang sepakat saat ini, Roh Tuhan ada padaku dan pada Anda semua. Anda perkatakan kelemahan, ketakutan, penyakit, out! Out! Katakan, in Jesus name. Lakukan hal yang sama kalau orang tua Anda sedang lemah tubuh atau anak Anda sedang sakit. Lakukan hal yang sama untuk pelayanan Anda, supaya pelayanan Anda menjadi pelayanan yang diperlukan orang banyak. Lakukan hal yang sama di dalam dunia usaha Anda. Orang kanan kiri ngomong ketakutan, resesi, kekurangan, miskin, celaka, masalah. Anda tidak ucapkan itu. Anda lepaskan janji Tuhan dan berkat Tuhan untuk dunia usaha Anda. Saya percaya hari ini semua Anda terberkati. Katakan amin. Yes, saya percaya lewat pelayanan hari ini nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Ketika Anda mendapat berkat dari pelayanan ini, saudara-saudara tidak perlu ucapan terima kasih kepada pastor. Tidak perlu itu. Karena saya hanyalah seorang hamba yang hina dina, namun belajar mau melakukan firman Tuhan. Kembalikan segala hormat, pujian, syukur, terima kasih Anda, sembah sujud Anda hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia Rajaku. Saya menawarkan Anda semua, jadikan Dia Raja Anda. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan di tempatnya maha tinggi. Tuhan Yesus memberkati. Diberkatilah air yang Bapak Ibu minum, diberkati makanan yang Bapak Ibu makan, diberkati engkau dan keluargamu, diberkati pelayanan Bapak Ibu sekalian, diberkati pekerjaan tangan saudara-saudara, diberkati setiap ucapan Anda, karena ucapan Anda adalah doa. Roh Tuhan terus membawa kita pada kehendak Bapa. Ku ingin tetap di sini, yes, menikmati roh-Mu yang ajaib, Tuhan Yesus. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Secara khusus saya doakan hari ini mama papa yang sedang sakit disembuhkan, anak-anak yang sedang sakit disembuhkan, tubuh bapak ibu yang sedang sakit disembuhkan. Negeriku tercinta Indonesia dipulihkan, disembuhkan dari suasana pandemi ini, bangkit dan menjadi terang karena terang Kristus. Melalui doa-doa orang percaya di negeri ini, Indonesia dipulihkan. In Jesus name I pray. Amen. Yeay, ku ingin tetap di sini, menikmati roh-Mu Tuhan Yesus, amin, dan menikmati kasih setia-Mu Tuhan, dan memandang indah wajah. Sola Fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, rahmat Tuhan Yesus serta setiap kita. Shalom. Selamat masuk hari yang baru ya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dor.